Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. Welcome to Grammar in Spoken Discourse ya. Ini adalah salah satu mata kuliah grammar. Tapi grammar di sini akan fokus terhadap spoken discourse atau wacana lisan. Mungkin beberapa dari kalian sudah ada yang familiar atau bahkan mungkin belum familiar sama sekali ya. Jadi untuk tingkat universitas, grammar itu ada tahapannya begitu. Untuk yang basic ya atau yang dasar itu ada grammar in spoken discourse, kemudian nanti ada grammar in written discourse di next semester. Selanjutnya ada grammar in academic discourse dan selanjutnya nanti ada grammar in multimodal discourse gitu. So before we start our discussion, let's recite by basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa tujuan daripada pembelajaran grammar in spoken discourse ini? Ya, tujuannya adalah the goal of learning grammar in spoken conversation is to enhance clear, effective communications ya. Jadi harapannya ketika kalian mempelajari grammar yang ada di wacana lisan ya, itu bisa meningkatkan keaktifan dalam berkomunikasi karena menggunakan grammar. Mungkin kita kadang belajar speaking atau conversations begitu ya. Eh, Memang kesepahaman atau kesepakatan antara si pendengar dan juga si pembicara. Tapi sebenarnya jika menggunakan grammar itu lebih baik. Oleh karena itu, fokus mata kuliah Grammar in Spoken Discourse ini adalah kita menganalisa grammar yang ada pada wacana lisan gitu. Selanjutnya, this entails knowing how the language function, applying grammatical patterns with confidence and correctness, and honing the capacity to speak clearly in variety of settings, both academic and non-academic. Ya. Tujuan lain adalah untuk membuat speaker ini menjadi lebih confidence ya, karena dia meng-apply grammatical sehingga kapasitas speakingnya menjadi lebih bervariasi begitu ya, menjadi lebih percaya diri ya karena tidak hanya dalam academic discourse dan juga written discourse gitu kita menggunakan grammar tapi juga dalam spoken discourse sehingga dengan kita mempelajari grammar dalam wacana lisan ini akan membuat kita menjadi lebih percaya diri, menjadi tutur kata kita juga menjadi lebih terstruktur ya karena adanya grammar yang kita pakai ketika kita berkomunikasi secara lisan gitu. Selanjutnya adalah acquiring knowledge of spoken grammar also helps speaker deal with the interactive aspect of discourse such as heads and situational lapses ya. Dengan mengetahui beberapa grammar yang ada dalam spoken discourse atau wacana lisan, itu kita akan memahami bagian-bagian mana saja mungkin yang akan harusnya menjadi lebih sederhana begitu. Ada bagian-bagian kalau dalam spoken discourse itu ada yang dihilangkan atau ada yang disingkat begitu. Ada nanti namanya filler dan teman-temannya itu adalah salah satu grammar yang akan kita bahas di dalam spoken discourse ini begitu. Jadi kadang mungkin kita bertanya-tanya ya, kenapa sih kalau pertanyaannya do you have some books for example? Yes, I have. Nah, kalau spoken discourse kan bisa menjawabnya sesingkat itu ya. Nah, itu sebenarnya ada apa sih gitu di dalam spoken discourse itu? Kenapa sih dalam spoken discourse itu bisa ada beberapa yang kita singkat atau mungkin bahkan bisa kita hilangkan begitu kan jawaban jawaban yang konfliknya begitu. Nah, itu beberapa tujuan daripada pembelajaran ini artinya dengan mempelajari grammar dan spoken discourse diharapkan mahasiswa mampu ya menggunakan grammar meskipun dalam wacana lisan begitu membuat komunikasi kita secara lisan lebih
terstruktur ya, membuat si penutur kata juga menjadi lebih percaya diri dan juga mudah dipahami ya. Oleh karena itu kita jangan sampai berpikir ya sudahlah namanya juga spoken discourse begitu. Artinya ya sudah tidak usah pakai grammar tidak. Ya, tetap kita harus menggunakan grammar ya meskipun ada beberapa orang yang tidak memakainya is oke yang penting memang dalam komunikasi itu kesepahaman. Tapi alangkah baiknya jika kita menggunakan grammar it will be better ya to make our eh, apa namanya lawan bicara kita lebih paham gitu. And this is a definition of spoken language ya. So grammar is concerned with how sentences and utterances are formed. Grammar in spoken will focus on grammar which are stated on spoken language ya. Sepertinya kalian sudah paham betul kalau grammar ini adalah bagaimana sentences or utterances are formed ya. Berarti kita fokusnya bukan hanya di sentensesnya saja ya. Bukan hanya di sini saja. Tapi dalam spoken discourse juga ada namanya utterances begitu ya. Nah, utterances ini kan berarti kan perkataan, ucapan ya. Berarti grammar itu bukan hanya fokus di kalimat-kalimat saja dalam written discourse, tapi juga sebenarnya grammar juga bisa kita pakai dalam our utterances ya. Bagaimana sih how our form ya, bagaimana utterances kita itu dibentuk ya kan? And then grammar is spoken will focus on grammar which are stated on spoken language ya. Grammar is spoken ini fokusnya pada wacana lisan ya, spoken language gitu. Jadi kita untuk semester awal ini akan mempelajari grammar-grammar yang ada di wacana lisan. Apa saja sih wacana lisan itu? Nah, di sini ada dua ya, ada spoken discourse and written discourse. Kalau untuk spoken discourse itu ada conversations, lectures, sermons, interviews, jokes, and speech. Dan untuk written discourse ada report, political text, legal text, literature, newspaper articles, and newspaper headlines ya. Spoken discourse dan written discourse itu um, biasanya sebenarnya dua-duanya tetap harus pakai grammar ya. Cuma di dalam written discourse itu grammarnya biasanya lebih formal begitu. Sementara untuk spoken discourse ini dia informal ya. Karena biasanya apa yang ada di dalam spoken discourse itu tidak diterapkan di dalam written discourse ya untuk beberapa grammar yang memang khusus untuk spoken discourse gitu. Karena sejatinya written dan academic discourse ini kan formal yang biasanya dipakai dalam tadi esai, research paper, ya, political text, newspaper. Nah, itu kan formal. Nah, sebagian daripada grammar in spoken discourse itu tidak dipakai di written discourse, ya. Namun dalam spoken discourse, sejatinya beberapa grammar yang tadi jarang dipakai di written discourse itu ada di spoken discourse ya. Karena apa ya? Karena tadi spoken discourse ini kan bentuknya informal begitu ya. Jadi ada di mana saja grammar-grammar tersebut ada di conversation, lecture, sermons, interviews, job speech, ya, dialogue. Nah, nanti kita akan mengkaji grammar itu di spoken discourse ini ya. Nanti kita lihat contoh-contoh conversation atau beberapa apa namanya speech, interviews begitu ya, lectures. Tapi sebelum kita membahasnya lebih jauh, saya akan memberikan contoh yang dari conversations terlebih. Nanti kita akan banyak membahas spoken discourse lewat conversation text begitu. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih ciri-ciri daripada spoken language ya. Spoken language happens in a real time and is typically unplanned. Jadi spoken language itu biasanya terjadi di real time ya.
Real time itu ya directly kita ketika berbicara itu kan real time dan itu biasanya tidak terencana begitu ya. Makanya kenapa dia informal ya. Karena it's natural ketika kita berbicara dengan seseorang kan natural ya, spontan. Jadi kadang kita tidak memikirkan grammar ketika berbicara begitu. Tapi jika kita sudah tahu ilmunya, karena kita sudah mempelajari grammar, dengan sendirinya meskipun itu spontan, kita berbicaranya pasti akan menggunakan grammar ya. And then spoken language is most typically face to face. Ya, kalau spoken language itu biasanya face to face ya, secara langsung. And then spoken language foreground choices which reflect the immediate social and interpersonal situations ya. Nah, biasanya juga kan situasi-situasi interpersonal, kedekatan begitu itu juga salah satu contoh daripada spoken language. And spoken language and written language are not sharply divided but exist on a continuum. Jadi kalian jangan sampai merasa oh ada perbedaan dong antara spoken and written. Tidak. Namanya grammar itu mau spoken atau written atau akademik nanti tetap akan terus berlanjut begitu ya. Jadi pembelajaran grammar ini, spoken, written ataupun akademik itu sebenarnya satu kesatuan. Hanya saja dalam penggunaannya ada beberapa yang memang dominan di spoken, ada beberapa yang dominan di written atau di akademik begitu. Tapi pada intinya untuk grammar harus kita pelajari semua ya, karena di sini dibilangnya axis on continuum ya, artinya tetap berlanjut mau eh, kapanpun kalian belajar grammar ya, grammar yang sudah dipelajari di spoken language kadang bisa jadi kita pelajari lagi di written atau kita pelajari lagi di akademik, bahkan bisa lebih berkembang begitu ya di akademik itu karena lebih formal sekali kan begitu. Jadi jangan sampai kalian this is the different things gitu atau different things, tidak ya, hanya penggunaannya saja, tapi untuk materi atau topik ada beberapa yang memang lebih dominan grammar ini dipakai di spoken, nanti beberapa grammar lainnya juga dipakai di written atau di academic begitu ya. Selanjutnya, ciri-ciri daripada spoken language itu ada juga yang spoken language appears to be anti ya. Ya, spoken language itu kadang tidak structure ya, artinya tidak begitu rapih begitu. Kadang kan secara spontan. Berbeda dengan written discourse. Kalau written discourse itu rapi ya, karena apa? Karena kan kita punya planning untuk menulisnya. Punya planning, punya persiapan, preparation, ya. Terus kita juga ada proses proofread, kita baca ulang lagi, kita cek lagi. Kalau written discourse biasanya ada proses itu. Tapi kalau untuk spoken language kan secara spontan, secara langsung, nah biasanya memang anti ya, kadang kita juga secara tidak sadar untuk berbicara dan mungkin ada beberapa yang tidak pakai grammar gitu ya. Nah, and then spoken language omits word and phrases. Nah, selanjutnya di spoken language itu kadang kita omits ya. Omits itu menghilangkan kata-kata atau beberapa phrases yang tadi saya contohkan di awal ya. Ehm, Misalnya ya, Rina has book, Budi has book. Eh, ya nanti ada elliptical construction. Rina has book and so does Budi. Nah gitu. Atau and Budi does do. Nah itu. Kenapa pada akhirnya bisa menjawab sesingkat dan sesimpel itu? Karena tadi ada elliptical construction atau grammar yang dipakai di spoken discourse begitu. Makanya ada beberapa words atau phrases yang dihilangkan. Kalau secara lengkapnya kan kita bisa jawab Rina has books and Budi has books. Rina and Budi has books gitu ya. Tapi kan tidak sekamplit itu ya. Dalam elliptical construction itu ada nanti beberapa words atau phrases yang disingkat atau mungkin ada dihilangkan. Nanti ada namanya ellipsis juga ya. Selanjutnya, spoken language is additive. Iya, jadi kalau spoken language itu sangat bisa sekali untuk
fleksibel ya, artinya bisa adaptasi begitu, bisa fleksibel tergantung lawan bicara kita itu siapa, dan itu sangat eh, artinya sangat fleksibel ya. Apa yang kita bicarakan bisa saja eh, sebentar. Nah, apa yang kita bicarakan itu sejatinya emang depends on the environment begitu. Jadi tidak serta-merta kita fokus pada satu hal. Ketika spoken language itu bisa kemana-mana, artinya memang fleksibel. Beda dengan written language ya, written language itu biasanya sudah ditentukan topiknya dan memang akan itu saja gitu yang dibahasnya begitu. Kalau misalnya ketika spoken language itu kalau dalam conversation itu sebenarnya bisa kemana-mana ya, artinya fleksibel, adiktif. Kecuali dalam presentasi begitu atau speech. Nah, itu juga sebenarnya spoken language ya, cuman karena sudah di plan begitu kan. Biasanya sudah ada skripnya dulu dan memang ada grammar yang dicek-cek begitu di dalam skripnya. Nah, itu sebenarnya meskipun dia bentuknya speech ataupun presentasi itu sudah dipersiapkan. Tapi kalau dalam diskusi, nah itu bisa lebih fleksibel atau lebih aditif gitu ya. Selanjutnya, spoken language is often repetitive ya. Ya, spoken language itu biasanya selalu berulang-ulang. Berulang-ulang karena memang ketika kita berbicara selalu apa yang disampaikan bisa juga kita sampaikan kembali begitu, jadi berulang-ulang. And then conversation is interactive. Ya, spoken language itu biasanya identik dengan conversation dan juga sangat interaktif. Exchange are formulaic ya. Nah, di sini ada contoh daripada spoken language ya. Di sini ada contoh conversation di mana it was a fast month, but it seems sad that it's a famous saying that a painter has to die before he that's right. Is that for Van Gogh? Yeah, but this written that just seems to repeat itself, doesn't it? Again and again. People while they are alive. Mm, mm, it is a fastest enough distance to judge whether it's good work of art or not. Nah, ini adalah contoh daripada spoken language ya. Artinya di dalam spoken language itu memang banyak sekali antidi atau misalnya omit words and phrases. Ada beberapa yang juga repetitif ya, di repeat. Nah, kayak seperti ini contohnya nih. Nanti ini kita juga akan membahas ini tuh apa sih namanya dalam spoken language begitu ya. Jadi tidak usah khawatir ya, kita akan membahas beberapa grammar yang ada di spoken language begitu. And then apa sih bedanya oral language dengan written language ya? Kalau oral language atau talk, kalau written language itu text ya. Nah, biasanya kalau oral language itu face to face conversations with reciprocity between speaker and listener. Ya, and then narrative like seperti naratif. Kemudian juga action oriented ya, artinya memang berbasis action gitu ya. Ada juga yang event oriented, story oriented, here and now, in given space and time. Nah, itu kalau yang oral language. Kalau yang written language itu pass to text with limit reciprocity between author and reader. Kalau oral language kan face to face, kalau written language itu kan face to text ya. Biasanya bentuknya expository ya, karena dia ditulis biasanya idea oriented. Apa yang kita tulis di written text itu ya berdasarkan ide kita. Beda dengan yang oral language ya. Kalau yang oral language ini nih, dia action. Artinya we do something and then we speak ya. Kalau ini kan we think something and then we write ya. Karena dia
idea oriented, beda dengan yang oral language ya. Kalau oral language kan we do something and then we talk about. Kalau written language kan we think something and then we write about gitu. Selanjutnya argument oriented dan juga explanatory ya. Just the explanations. And then biasa talking about future and past ya. Kalau oral language kan here and now, right now, directly. Not space or time bound. Nah, ini tuh biasanya not space or time bound. Jadi tidak terikat waktu ya dan juga ruang begitu. Kalau oral language itu in given space and time ya, karena kan tidak mungkin kita berbicara atau mengadakan conversation atau mengadakan presentasi begitu dengan waktu yang lama begitu ya. Makanya di sini given space and time biasanya kalau untuk oral language. Beda dengan written language. Written language itu whatever, whenever itu kamu bisa tulis, kamu bisa pakai waktu tersebut gitu kan untuk menuliskannya begitu dimanapun dan kapanpun bisa ya. Kalau oral language itu dia ada space time ya. Kalau untuk written language itu tidak. Nah, biasanya kalau spoken language itu primary discourse ya, karena kan direct, jadi biasanya dia primary and then natural communication, karena dilakukan secara langsung biasanya lebih natural ya, and then interpersonal, ada spontaneous, sharing context, situational, ellipsis, ada structureless ya, jadi tidak begitu terstruktur. Ellipsis ini ada beberapa spoken language itu yang ciri-cirinya kata-katanya ada yang dihilangkan. Selanjutnya memang spontan ya, begitu apa adanya saja, tidak dibuat-buat. Lebih interpersonal ya, lebih intimate begitu. And then cohesion through paralinguistic use ya, harusnya cohesion ya lewat paralinguistic use, karena apa yang dibicarakan dari speaker dan juga si pendengarnya harusnya sinkron, makanya dia ada cohesion sih begitu. Kadang apa yang kita tanya ya dijawabnya memang sesuai dengan pertanyaan gitu, jadi cohesion and coherence harusnya ya untuk beberapa orang yang ketika berkomunikasi itu nyambung gitu. Single predication and then repetition tadi sudah ya, simple linear structure ya, strukturnya sangat sederhana, and then right branching with limit subordination, fleeting, unconcise, biasanya memang unconcise ya, tidak secara sadar begitu karena kita kan sedang berbicara. Beda dengan written discourse ya, written discourse itu formal karena dia itu written, jadinya secondary discourse ya, dan tidak natural ya, artinya ketika kita menuliskan memang artificial communication, ada beberapa bagian yang kita edit ya kan, ada yang kita parafrase, grammarnya beberapa kali hasil pengecekan begitu kalau untuk written discourse. Objective and distance ya, sesuai dengan tujuannya kalau untuk written discourse itu. And then length, no common context ya, kalau ini fokus ya kalau written discourse, beda dengan dengan spoken discourse, dia situational, based on the situation, kita bisa berbicara apa saja dalam spoken language, itu beda dengan written language. Explicitness in text, conciseness, dia harus eksplisit ya, harus tertulis jelas. Kalau untuk written discourse itu gak ada yang dihilang-hilangkan ya. Juga beberapa akademik written itu malah tidak ada itu namanya kata-kata yang disingkat-singkat gitu ya, benar harus eksplisit in text ya. And then highly structured, artinya memang harus struktur ya kalau untuk written discourse begitu. Cohesion through lexical cues, cohesionnya dilihat dari lexical cues-nya. Kalau yang di spoken discourse kan paralinguistic cues-nya ya, artinya sentence per sentence yang kita keluarkan itu cohesion atau tidak kalau di dalam
written itu kan di dalam lexikalnya gitu, dia question atau tidak, relate atau tidak sama paragraf yang di atas atau sama sentence yang di bawah atau yang di atasnya, sebelumnya atau sesudahnya, itu dalam written language ya. Multiple prediction ya, iya, karena kan ini not time and space begitu, jadi beberapa bisa, bisa reply, bisa predict gitu, multi multi minds juga. Succinctness ya, eh, biasanya itu kadang kalau untuk beberapa written discourse itu ya saklek begitu ya, jadi tidak ada ruang untuk repeat itu ya, makanya harus betul kalau untuk di written discourse. Kompleks, sangat kompleks ya untuk structuresnya, karena itu kita harus pelajari betul kalau di written discourse. And then apa itu, lab branching with multiple levels of subordination, and then permanent, conscious, and structure. Oke, ini adalah contoh daripada conversations dari greeting and talking ya. Di sini ada hi Nina, hello Andri, how are you doing? Nah, di sini coba kita bisa lihat yang tebal-tebal itu sebenarnya grammarnya apa sih? Pretty well. By the way, where are you going? Kan? I'm going to wander swimming pool. Will you join me? Oh, sorry, I must help my mom in the market. It's okay. See you next time. See you. Have a nice day. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau dalam spoken discourse itu banyak sekali kata-kata yang dihilangkan, atau kata-kata yang sebenarnya itu tuh sederhana ya, dan juga berulang-ulang begitu. Contohnya, ini kan sapaan ya, hai Nina, hello Andri. Nah, itu kalau secara face to face bisa kita jawab hai juga, bisa kita jawab langsung hello begitu ya. Jadi tidak baku begitu ya kalau untuk spoken discourse. How are you doing? Nah, ini tetap kita pakai pakai tenses ya. Sebenarnya ini kan how are you ya kan, bentuk daripada how are you doing ini salah satu ekspresi how are you, apa kabar begitu. Cuman kalau kita lihat di sini kan ada penggunaan present continuous begitu ya. Kalau secara struktur ya, do-nya kan pakai ing, kemudian juga ada to be-nya begitu. Pretty well, by the way. Nah, di dalam spoken discourse juga kata-kata by the way ini ya, banyak sekali dipakai karena memang eh, lebih spontan saja, lebih sederhana begitu ya. And then where are you going? Where are you going? Nah, ini juga sama, tenses present continuous ya. I'm going to a swimming pool. Will you join me? Ini juga yang future begitu. Oh, sorry. Nah, ini apa maksudnya? Nanti kita pelajari ya. It's okay. See you. Ini biasanya pilar-pilar ya. Pilar-pilar itu ada yang bentuknya word, phrases, atau sound. Ya. Kalau kayak yeah, ow, itu pillar of sound. Nanti kita akan pelajari ya. Jadi kalau kalian pengen tahu kita mau bahas apa sih di dalam grammar and spoken discourse, itu yang membahas grammar-grammar yang dipakai dalam wacana lisan. Salah satu wacana lisannya itu adalah conversation. Seperti tadi kurang lebih seperti itu ya. Ya, pilar itu mana, and then juga nanti ada elliptical construction itu mana, question text itu yang mana, gitu ya. Biasanya ada di conversations ya, kebanyakan ada contoh di wacana. And then grammar on speaking, forgiving, and declaring information conversations. Nah, kalau misalnya kita lihat ketika kita berbicara atau melakukan conversations begitu, secara tidak sengaja, secara tidak langsung, sebenarnya kita sudah memakai grammar itu, cuma kita tidak tahu gitu ya.
Contohnya adalah, may I borrow your mobile phone? Where is your mobile phone? My phone is out of bed. My phone is out of balance. May I? Nah, yes, you may. Thanks a lot. Don't mention it. Do you mind if I use your bike for several minutes? Where will you go? I'm going to bookstore to buy a latest species of Canon comic. I'm sorry, but I have to go home now. My mom is waiting for me to visit my grandma. Is it okay for you? Oh, I see. That's fine. Kalau kalian lihat beberapa word ya atau phrases yang di bold itu salah satunya adalah me. Me ini kalau kita cek atau kita examine kalau di grammar itu namanya apa? Model ya. Nah, sebenarnya model ini ada beberapa kegunaannya ya, ada untuk apa politeness begitu ya. Kalau kita pakai may, do you mind, nah itu biasanya dalam sebuah diskurs itu menunjukkan bahwa utterances kita itu polite ya, artinya sopan begitu. Kenapa sih kita harus pakai model ketika kita asking or giving permissions gitu ya, atau asking for information. Would you please to switch on apa the bell, for example, would you please to switch off the lamp gitu ya. Would you please, do you mind, would like to, itu sebenarnya beberapa model yang dipakai di dalam conversations, dan model itu adalah grammar. Kalau misalnya kita tidak pelajari grammar in spoken discourse, nanti kita tidak tahu loh beberapa macam grammar yang dipakai dalam spoken discourse. Oleh karena itu, kenapa sih, why is it important to learn grammar in spoken discourse? Ya karena tadi ketika kita berbicara itu kita bisa menempatkan diri loh. Mana yang memang pembicaraan formal dan tidak formal, mana yang harus kita pakai. Ya pentingnya di situ gitu. Jadi jangan menganggap bahwa namanya juga spoken discourse tidak formal begitu ya. Jadi ya sudahlah, tidak usah pakai grammar, tidak. Tetap ada grammar itu dalam spoken discourse. Cuman which one that we want to use, ya, which one that is appropriate to use gitu ya. Jadi mana nih yang cocok atau sesuai, yang sopan dipakai gitu. Jadi tidak serta-merta kita tidak menggunakan grammar ya ke dalam spoken discourse. Kita tetap pakai grammar. Karena spoken discourse itu juga kan bacaan lisan gitu kan, ada yang formal dan tidak ya. Apakah dalam presentasi, dalam diskusi begitu kan, tidak semuanya informal, tetap ada beberapa yang formal begitu. Then we have to learn grammar while we deliver our presentations gitu ya, tetap harus menggunakan grammar. Kalau misalnya kita tidak pakai grammar, khawatir ya tadi ada beberapa orang yang mengerti begitu kan, yang terbiasa dengan formal language, kemudian kita tidak memakai grammar, conversation kita jadinya tidak relate gitu ya. Selanjutnya, karena intinya grammar in spoken discourse ini kita akan menganalisa grammar-grammar yang dipakai dalam wacana lisan. Wacana lisan itu apa saja? Tadi ada conversation, ada discussion, ada presentation, ada speech ya. Kemudian juga ada apa? Sermons atau interviews ya, itu beberapa contoh spoken discourse, yang sebenarnya ada beberapa spoken discourse yang formal dan yang tidak formal. Nah, kenapa kita harus mempelajari grammarnya? Biar kita tuh bisa menempatkan begitu ya, mana spoken discourse yang menggunakan grammar yang formal dan yang tidak formal, atau juga ada beberapa mungkin grammar yang bukan grammar yang dihilangkan, ada beberapa kalimat yang di epilepsis atau diganti. Nah, itu juga kita kan harus tahu ya kalau kita sudah pelajari grammarnya. Karena ini grammar, otomatis saya akan remind you begitu ya. Tetap saya harus remind beberapa grammar yang dibahas ya dalam spoken discourse.
Nah, karena spoken ataupun written discourse itu berkaitan dengan kalimat begitu, jadi untuk meremind you dan juga menstimulate you. Kalau kalimat dalam bahasa Inggris itu ada yang verbal dan nominal ya. Kalimat verbal adalah kalimat yang dalam pembentukannya menggunakan kata kerja asli. Sementara kalimat nominal adalah kalimat yang dalam pembentukannya menggunakan kata kerja bantu diikuti kata sifat, benda, dan keterangan. Nah, kata kerja asli itu kayak gimana sih? Kata kerja asli itu seperti kata main verb ya, main verb. Jadi kata kerja yang memang kita lakukan. Contoh kayak menulis, membaca, mewarnai, membenahi, ya pokoknya sesuatu kata kerja yang memang kita lakukan begitu. Itu adalah main verb ya. Sementara kalau untuk tadi nominal sentence artinya kalimat yang sebenarnya dia tetap ada ya kata kerjanya, tapi dia pakainya auxiliary atau to be begitu ya. Dan biasanya diiringi oleh kata sifat, kata benda, kata keterangan. Ya, coba kalau misalnya kalian melihat di sini ada kalimat verbal dan kalimat nominal. Kalimat verbal menggunakan kata kerja asli ya dalam pembentukannya seperti go, eat, wrote, given, dan seterusnya. Contohnya nih, I go to Jakarta. Go kan pergi ya. Nah, itu kan memang kata kerja asli ya, artinya main verb. Iya, kita lihat dia sedang mengerjakan sesuatu apa go itu. And then wrote. They wrote a letter yesterday. Wrote kan menulis ya kan. Dia sedang menulis memang dilakukan eh, kegiatan tulisnya itu gitu ya. Doing something kan. I have given you a gift. I have given you a gift ini kan memberikan sesuatu ya kan. Ya, berarti ini juga main verb ya. I will meet. Meet kan bertemu. Berarti apa actionnya? Ya bertemu. She would have. Would have. Berarti apa actionnya? Help, menolong ya. Jadi dalam grammar dan spoken discourse itu kita juga tidak akan pernah lepas dari yang namanya tenses ya. Tenses. Karena ada 16 tenses gitu ya. Eh, nanti buku tensis secara khusus akan saya berikan ke kalian begitu ya. Karena kan tidak mungkin kita membahas dari 1 sampai 6, mungkin saya hanya akan membahas yang rootnya saja, inti-intinya. Kayak simple present tense, ini simple past tense, present perfect, future, and past future ya. Karena apa? Karena kalau kita sudah paham rootnya, awalnya ya atau akarnya daripada tenses ini itu tenses selanjutnya hanya follow up saja dan ada tambahan-tambahan gitu ya. Jadi yang rootnya aja yang akan saya jelaskan untuk tenses ya. Karena pada intinya dalam spoken discourse pun sebenarnya ketika kita bercakap-cakap itu pasti menggunakan tenses begitu. Karena kita ketika berkomunikasi harus tetap berpatokan kepada waktu di mana conversations itu terjadi. Apakah kita sedang menceritakan masa lalu, apakah menceritakan sesuatu yang akan datang, atau kita menceritakan sesuatu yang saat ini terjadi. Nah, itu tetap kita harus paham tenses. Jadi bukan, misalkan saya bilang, meskipun kita ini grammar in spoken discourse, tetap grammar yang basic, um, yang intermediate maupun yang advance tetap kita akan ajari begitu ya. Nah, cuman eh, dominannya lebih kemana begitu. Makanya kalau untuk tensis saya rasa di setiap discourse ada ya spoken, written ataupun academic. Jadi tensis ini memang rootnya. Jadi meskipun di grammar in spoken discourse tetap saya akan mengajarkan tensis gitu ya. Nah, ini kalimat yang verbal ya. Kalimat verbal itu jadi apa tadi, kalimat yang menggunakan main verb dan biasa kita pakai di dalam situasi atau kondisi apapun begitu ya. Makanya tensesnya tetap akan kita pelajari di grammar spoken discourse. Selanjutnya kalimat yang nominal. Kalimat nominal ini berarti kalimat yang
biasanya tidak diikuti oleh main verb ya, tapi diikuti oleh kata sifat, kata keterangan, atau kata benda. Dan menggunakan auxiliary verb. Auxiliary verb itu seperti apa sih? To be ya. Contohnya di sini. Kalau di kalimat verbal kan main verbnya yang saya tandain merah ini ya artinya memang benar-benar doing something, doing an actions ya. Kalau auxiliary verb ini ada to be-nya. Ya ini adalah verb, cuman dia auxiliary kata kerja bantu. I am beautiful girl. Kata kerja bantunya am, sementara kata sifatnya beautiful. I am beautiful girl. And then they were friendly to me last night. Ya, were juga sama auxiliary verb, cuman untuk tenses past tense begitu ya. I have been here for 2 hours. I have been itu bisa auxiliary verb untuk perfect tense. Makanya di sini bilang present perfect tense. I will be itu auxiliary dari future tense ya. She would be good at me. Ini adalah past future. Dari will ke would ya. Jadi tenses ini nanti akan kita bahas secara detail di pertemuan selanjutnya ya. Ini hanya untuk stimulate you that actually tenses also always be tough in spoken discourse ya, tetap akan diajarkan dalam spoken discourse as the basis of grammar sebagai uh, root daripada grammar tersebut gitu ya. Nah, coba kalau misalnya kalian lihat di sini, kalian harus pahami dulu kata kerja bantu ya, karena di next meeting kita akan membahas tenses begitu dan nanti ada lagi question tag, nanti ada lagi elliptical constructions. Nah, kebanyakan dari mereka itu ada ya, relasinya dengan tenses. Jadi kalau misalnya kalian sudah paham tenses itu insya Allah sih kedepannya you will understand several grammars that relate to grammar in spoken discourse ya. Itu. Jadi memang harus dipahami dulu gitu. Di sini ada kata kerja bantu untuk simple present tense dan juga present continuous ya. Present tense dan present continuous itu kata kerja bantunya adalah is, am, sama are. Untuk kalimat yang nominal ya. Kalau untuk simple past tense dan juga past continuous itu pakainya was sama were. Jadi kalian jangan menggunakan is, am, are di past, simple past dan juga past continuous. Karena auxiliary atau to be daripada simple past dan juga past continuous adalah was sama were. Jadi si SMR ini SMR ini tidak akan kalian temukan di tenses simple past tense dan past continuous karena mereka hanya memakai was dan were. Ya, is untuk he, she, it, am untuk I, are itu untuk you, we, they. Kalau di simple past, was itu untuk he, she, it, dan I, were itu untuk you, we, they ya. You were, we were, they were. Kalau untuk perfect tense ada has dan have. Has untuk he, she, it. Have untuk I, you, we, they. I have, she has. Kalau untuk pasnya hanya satu auxiliary-nya yaitu had untuk semua subjek. Biasanya ini digunakan di dalam kalimat verbal ya. Karena kalau dia kalimat nominal untuk have, has, had ini ada been-nya. Have been. I have been here for. Nah, tapi karena ini untuk I have divided, I have discussed, I have spoken itu kalimat verbal. Selanjutnya kata kerja bantu tuh untuk future ada will and shall. Shall itu untuk I dan we. Sementara will untuk subjek yang he, she, it, you, we, they. Would and should itu dipakai dari past future ya. Kemudian ada lagi do sama does itu auxiliary dari simple present. Makanya kenapa kalau she doesn't go to school. She doesn't bukan she don't. Tapi she doesn't begitu ya karena memang
dalam simple present itu auxiliary-nya ada dua, ada do sama does. Kalau do untuk I, we, they, kalau does untuk he, she, it. Dan did auxiliary dari simple past, di mana did ini untuk semua subjek ya, you, we, they, he, she, it. She did, she didn't, he didn't, they didn't, I didn't ya. Kalimat verbal. Kalau untuk nominalnya ini was sama were. Ya. Be. Ini untuk kalimat nominal di future. I will be your teacher. I will be her mother. Her mother ya. And then untuk been itu adalah auxiliary verb dari perfect tense. Dan being itu adalah present and past continuous. She is being angry. Yeah. He has being. He was being lazy. Nah, being untuk present dan past continuous gitu. Okay, I guess enough ya. Actually, this is just the explanations of this PPT begitu ya. Nanti setelah ini kita akan lanjut ke buku grammarnya. Saya akan menginfokan beberapa rencana pembelajaran studi dan juga beberapa buku ya. Tapi untuk definition of grammar in spoken discourse secara sederhana dan juga gambaran apa saja yang akan kita pelajari di grammar in spoken discourse ini kurang lebih seperti itu ya. Ini adalah beberapa buku yang bukunya nanti akan saya share di Google Classroom gitu. Buku apa saja yang dipakai dalam pembelajaran grammar in spoken discourse. Kemudian juga ini ada beberapa link ya atau website-website yang bisa kalian visit begitu ya untuk lebih dalam lagi dalam mempelajari grammar in spoken discourse. Dan untuk latihan-latihan juga ada di dalam Google Classroom ya begitu. Saya cukupkan saja untuk first slide ini ya. Nanti kita akan lanjut di Google Classroom saja untuk diskusi dan juga untuk beberapa referensi yang harus kalian lihat dan juga baca begitu ya untuk persiapan pertemuan sebelumnya. Thank you so much for today. Let's close by Hamdallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.